برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد. Para alim ulama, tokoh masyarakat, sesepuh bini sepuh, seluruh jajaran takmir Masjid Musalla dan segenap para jamaah sekalian yang senantiasa mudah-mudahan kita semuanya kelak nanti di padang mahsyar mendapatkan kesempatan atas izin Allah untuk memandang Rasulullah. Sebagaimana pada waktu yang sangat mulia ini barusan kita bersama-sama mendapatkan jawaban salam yang kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah menjawab salam kita. Ini merupakan pertanda yang baik. Ini merupakan pertanda suatu keberuntungan bagi kita semuanya yang dikasih izin Allah, yang dikasih taufik oleh Allah, yang dikasih oleh Allah Ta'ala kemudahan dan kegampangan lisan kita bisa bersalam, kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, oleh Imam Ahmad dan imam-imam ulama ahli hadis yang lainnya, riwayat sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah, beliau berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sallu ala Nabi Muhammad, ma min ahadin yusallimu alayya. Sisi riwayat, ma min musallimin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Setiap orang muslim, laki-laki ataupun perempuan, yang mengirimkan salam kepada aku secara umum, khususnya di pagi yang penuh dengan berkah ini, kita semuanya bersalawat dan bersalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam yang kita aturkan, salawat yang kita aturkan kepada Rasulullah, illa raddallahu alayya ruhi, maka Allah Ta'ala mengembalikan ruhku di alam barzah hatta arudda alaihi salam, sehingga aku menjawabi setiap salam yang datangnya dari orang yang mengucapkan salam kepada aku. Sallu ala Nabi Muhammad. Bagaimana kebahagiaan ketika ada orang mendapatkan salam dari yang diidolakan. Seseorang mendapatkan salam dari orang yang dianggap mulia, dari orang yang dianggap dirinya istimewa, otomatis hatinya pasti akan bahagia. Gina bonggi, hatinya pasti akan senang. Kenapa Anda senang? Aku dapat salam dari yang aku idolakan. Ini yang jenengan idolakan siapa para orang? Yang keras, kurang keras, yang kompak. Yang kita idolakan di dunia adalah Rasulullah. Saat ini semuanya tanpa terkecuali, yang laki-laki yang perempuan, telah mendapatkan salam secara khusus dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
hanya dengan cara kita bersolawat. Hanya dengan kita membasahi, kita sering-sering untuk terus-menerus melantunkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang bersalawat pasti akan sampai. Berbeda dengan alat komunikasi sekarang, mungkin internetnya mati, mungkin datanya habis, mungkin baterainya ngedrop. Tapi kalau alat komunikasi ciptaan Allah berupa lisan kita yang kita lafalkan dan hati kita yang memiliki rasa cinta kepada Rasulullah, setiap kali kita mengucapkan salawat dan salam mendapatkan jawaban langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan salah satu hal di mana seseorang akan selalu mendapatkan penjagaan dari Allah, mendapatkan perlindungan dari Allah, mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah kalau seseorang itu berusaha untuk melazimkan duduk bersama-sama di dalam majlis ilmu, majlis zikir, secara khusus majlisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya dilantunkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu wa arda, beliau mengatakan, di dunia ini ada sumber keamanan. Sumber napa? Sumber keamanan. Bagi orang yang mendapatinya dua sumber ini, maka tidak perlu cemas, tidak perlu gelisah, tidak perlu susah, karena telah mendapatkan penjagaan yang kokoh, benteng yang kuat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu kata sahabat Abdullah bin Abbas? Yaitu adanya Rasulullah. Yang kedua yaitu adanya istighfar yang kita lantunkan. Allah Ta'ala berfirman, wa ma liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mungkin menyiksa, mengazab setiap kelompok yang mana di dalamnya terdapat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah Ta'ala tidak mungkin akan menyiksa, akan meresahkan, akan menyusahkan bagi kelompok yang lisannya terus menerus selalu beristighfar kepada Allah. Pertanyaan, sekarang Rasulullah sudah tiada, zahirnya beliau sudah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dari segi jasadnya, tapi beliau meninggalkan untuk kita, khususnya umat yang belum pernah mendengarkan langsung dari lisan Rasulullah hadisnya, dan belum pernah duduk bersama-sama dengan Rasul di dalam majlisnya, dan belum pernah memandang secara Rasul, secara langsung wajah Nabi Muhammad di masanya. Siapa ini umat? Kita semuanya. Tapi kita punya sunnah. Kita punya apa? Sunnah. Kita punya amalan-amalan yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau diamalkan, ini kalau dilakukan, sudah bisa menjadi pengganti keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda jamaah, alhamdulillah, pasti Anda ingat dengan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad pertama
kali yang menggalang namanya solat berjamaah. Anda hadir majelis taklim? Gimana bang? Pasti Anda ingat dengan Rasulullah. Karena kalau tanpa Rasulullah Anda nggak mungkin bisa hadir di dalam majelis taklim. Sebentar lagi Anda isyraq sekaligus duha. Anda pasti ingat dengan Rasulullah. Karena pertama kali yang menggalang adanya isyraq dan duha adalah Rasulullah. Setiap amal soleh secara khusus adalah amal-amal sunnah. Kalau kita kerjakan, kita hadirkan Rasulullah, itu insya Allah sudah bisa mewakili keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang ahli istiqamah, orang-orang yang ahli melakukan amal-amal saleh dan amal-amal yang disunnahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kitab Kanzul Ummal Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, pernah beliau menjahit dengan jarum. Enggak lama kemudian jarumnya ini jatuh. Seketika itu subhanallah, atas izin Allah Ta'ala ruangan gelap, sehingga Siti Aisyah meraba-raba mencari yang namanya jarum, enggak ketemu-ketemu. Gak lama kemudian datanglah pancaran cahaya, kemudian menerangi ruangan dan Siti Aisyah mendapati jarum tersebut. Cahaya dari mana? Dari lampu? Atau cahaya dari rembulan? Ternyata ditengok cahaya dari muka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya yang keluar dari wajah yang bersih, wajah yang tidak pernah, wajah ketika dipandang menyejukkan hati orang yang memandang, wajah yang matanya selalu digunakan taat kepada, wajah yang lisannya selalu terbasahi untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah Ta'ala memberikan anugerah dari wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar pancaran cahaya yang menerangi daripada ruangan saat itu, sehingga Siti Aisyah bisa mendapati yang namanya jarumnya. Lalu kemudian Rasul bersabda, wailun thumma wailun, wahai Aisyah, celaka dan celaka. Kata Siti Aisyah, siapa yang celaka ya Rasulullah? Rasul bersabda, wailun liman hurri hadzal wajh. Wahai Aisyah, celaka dan celaka bagi orang yang tidak bisa memandang wajahku ini. Ma min muslimin wala kafirin illa wa yashtahin nadhar ila wajhi yaumal qiyamah. Di padang mahsyar setiap individu, baik muslimnya, mukminnya, kafirnya, fasiknya, ahli maksiatnya, mereka hanya ingin memandang wajahku kelak nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita semuanya insyaallah sebagai alternatif terbaik untuk kita bisa memandang wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan memperbanyak bersolawat dan bersalam kepada Nabi Muhammad, dengan mengikuti sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah, dan dengan berusaha sekuat tenaga untuk menyebarkan dakwahnya Rasulullah, dan berusaha sekuat tenaga untuk mendoakan umatnya Rasulullah di dalam khulwat-khulwat kita. InsyaAllah ini sebagian sebab di mana kita semuanya akan datang di hari kiamat, akan bersanding kepada Nabi Muhammad, sekaligus bisa memandang wajahnya Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala,
Perlu kita ketahui bahwa setiap individu seusai daripada dunia yang fana ini akan datang sebelum ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, transit di tempat yang namanya padang mahsyar. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yuni. Di sana lalai suaminya, lalai istrinya, lalai dengan anaknya, lalai dengan saudaranya. Kenapa kok lalai? Punya kesibukan yang sangat membahayakan. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yuni. Kecuali satu manusia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesibukannya adalah mencari umatnya. Kesibukan beliau mencari dan mencari setiap umatnya yang di dalamnya ada la ilaha illallah. Beliau tidak masuk surga begitu saja, tapi beliau terlambat. Kenapa? Karena karena khusus, yaitu memberikan bantuan kepada seluruh umatnya yang di dalamnya ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak cukup Rasulullah di dunia dengan mengajarkan ilmu agama dan dengan mendoakan tiap malam, bahkan di alam barzah pun beliau masih berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan umatnya, dan kelak nanti di padang mahsyar pun Rasulullah sibuk. Beruntung bagi orang yang bisa ketemu dengan Nabi. Mudah-mudahan kita semuanya beruntung bagi orang yang bisa duduk bersanding dengan Nabi. Beruntung bagi orang yang bisa berjabatan tangan dengan Kanjeng Nabi. Beruntung bagi orang yang bisa memeluk Kanjeng Nabi. Beruntung bagi orang yang bisa bermuwajahah, memandang wajahnya Kanjeng Nabi. Beruntung bagi orang yang bisa bermuhadatsah, berbicara dengan Kanjeng Nabi. Celaka bagi orang yang di dunia enggak mau kenal dengan Nabi. Dia ingin kenalnya bintang film, dia pengennya kenal dengan pemain fulan, dia ingin kenalnya dengan artis fulan, dia pengennya kenal dengan fulana, enggan untuk mengenalkan dirinya kepada Kanjeng Nabi. Wa yauma ya'adullahu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhaltu ma'ar rasuli sabila. Semua di sana pandang mahsyar bagi orang yang tidak kenal dengan Kanjeng Nabi di dunia akan menggigit tangannya. Ya'addul zalimu ala yadayhi wa yaqulu ya laitani takhaltu ma'ar rasuli sabila. Kalau tahu kayak gini aku akan ikut itu Muhammad. Kalau tahu kayak gini aku akan hadir majelisnya. Kalau tahu kayak gini aku akan ikut program. Kesempatan sudah tidak ada hadirin. Tempat beramal sudah hancur, yaitu kita oleh sebab ini merupakan suatu hadiah yang dihadiahkan oleh Allah. Para takmir masjid dan musalla dan pengurus majlis ayah secara khusus adalah sarana terbaik agar kita jangan lepas dari Rasulullah. Jangan sampai kita melepaskan ikatan kita dari Rasulullah. Amalkan sunnah-sunnah yang diajarkan, adab-adab dan akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah. Kita akhirnya enggak bisa duduk dengan, sudah enggak mendengarkan secara langsung hadisnya Nabi, sudah tidak bisa memandang wajah langsung oleh Kanjeng Nabi, maka
sampai kita di dunia nggak melihat, di akhirat nggak melihat. Nggak ada masalah kita nggak melihat wajahnya fulan, tidak ngefek. Tidak ada masalah saya nggak kumpul dengan fulan, tidak ngefek. Tapi kalau di sana sudah tidak bisa kumpul dengan Rasul, ke arah kita hadirin, apakah ke surga? Apakah bisa selamat dari hisab? Apakah bisa diringankan beban kita hisab? Apakah kita bisa selesai urusan kita untuk melintas Shiratal Mustaqim? Hawakalla ayyuhal hadirin. Mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada kesempatan, ajarkan istri, ajarkan anak dengan siapa mereka cinta. Lihat di HP-nya, lihat di televisinya, lihat di tontonannya, lihat di bukunya, lihat di majalahnya, lihat di bacaannya. Siapa yang dia cintai, siapa yang dia idolakan. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Mudah-mudahan ini bertanda baik untuk kita, ini bertanda keburukan, ini bertanda kemuliaan untuk kita. Kita ucapkan alhamdulillah. Sarang-sarang kita ucapkan alhamdulillah. Yang keras kita ucapkan alhamdulillah. Sekali lagi kita ucapkan alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan ucapan hamdalah ini kita bisa mensyukuri Allah dan mensyukuri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allah ya Rahmanu ya Rahim, irhamna 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 rahmatan wasi'ah, rahmatan jami'ah, rahmatan sya'i'ah, rahmatan tughnina amman siwak fi hadhihi dunya wa fil barzah wa fi yaumil qiyamah. Allahumma akrimna an-nazar ila wajhi sayyidina Muhammad, النظر إلى وجه سيدنا محمد، النظر إلى وجه سيدنا محمد في برازخنا في قبورنا يا رب. أكرمنا النظر إلى وجه سيدنا محمد، وفي محشرنا أكرمنا النظر إلى وجه سيدنا محمد، وعند الحساب وعند الصراط وعند الحوض وفي الجنة الخالدة في فردوس الأعلى. أدم لنا النظر إلى وجه سيدنا محمد، وأكرم الجلوس معه يا رب، وأكرمنا الوقوف بين يديه يا رب، وأكرمنا المصافحة بأيادينا يا رب، وأكرمنا الجلوس والوقوف والنظر إليه أبد الآبدين ودهر الداهرين بسر أسرار الفاتحة. Seperti biasa, dzikrul jalalah kemudian ditutup dengan doa.